Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sadaqallahul azim. Para sahabat catatan fikih yang mulia, dimanapun kita semuanya berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada video kali ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengerjakan segala aktivitasnya dengan tuntas, dan semoga saja selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula kita panjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang penuh dengan terang benderangnya ilmu pengetahuan. Juga salawat dan salam pada ahli keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau sekalian, dan pada seluruh ulama-ulama yang telah berjuang sehingga sampailah agama yang mulia ini kepada kita semua pada hari ini. Jadi kaum muslimin yang mulia, para sahabat catatan fikih, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melihat beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim, seperti dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 6, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat ini 2 kali. Namun biarpun kita membacanya 2 kali berulang-ulang, bukan berarti bahwa ayat yang kelima dengan ayat yang keenam itu memberi pemahaman yang sama. Disinilah ada rahasianya. Apa rahasia di balik ayat ini? Jadi kalau kita mengkaji dalam kitab-kitab tafsir sebagaimana yang diuraikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam karya beliau Tafsir Al-Munir, di situ beliau menjelaskan bahwa ketika ada 2 buah kalimat yang sama yang kemudian diulangi lagi, maka ini memberikan pemahaman-pemahaman yang berbeda terhadap pengulangan-pengulangan tersebut. Sebagai contoh, dalam ayat ini, pada ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Lalu ayat selanjutnya, inna ma'al usri yusra. Di sini ada 2 kali kalimat yang berulang. Yang pertama kalimat al-usri, kemudian kalimat yusra. Lalu di ayat selanjutnya inna ma'al usri yusra. Jadi ada 2 kata al-usri dan ada 2 kata yusra. Jadi kalimat al-usri ini sendiri ini merupakan bentuk isim ma'rifah. Kenapa disebut dengan isim ma'rifah? Karena yang pertama sekali ditandai dengan adanya alif dan lam pada kalimat al-usri. Sementara kalimat yusra ini berbentuk isim nakirah. Isim nakirah tidak ada alif dan lamnya, dan kemudian baris akhirnya juga tanwin. Jadi ketika ada kalimat isim ma'rifah dan kalimat isim nakirah, dan kedua kalimat ini diulangi lagi pada kalimat selanjutnya, maka disinilah ada sesuatu yang berbeda antara ayat yang kelima dengan ayat yang keenam. Dalam bahasa ringkasnya begini, ketika orang Arab mengucapkan 2 kalimat yang sama 2 kali dalam bentuk isim ma'rifah, maka kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua ini masih dianggap sebagai sesuatu hal yang sama. Sementara apabila mereka mengulangi sebuah kalimat dalam bentuk isim nakirah, maka kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua ini adalah sesuatu hal yang berbeda.
Sehingga ringkasnya, ketika Allah Ta'ala mengulangi dua buah isim ma'rifah, dan kemudian Allah Ta'ala juga mengulangi dua buah isim nakirah, maka makna dalam ayat ini bahwa di ayat ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwa maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka makna ayat ini bahwa jika ada sebuah kesulitan, maka kedepannya akan ada kedua kemudahan. Karena kesulitan yang terdapat pada ayat yang kelima dengan ayat yang keenam itu masih dianggap sebagai sebuah kesulitan yang sama, karena bentuk kalimatnya dalam bentuk isim ma'rifah. Sebab sebagaimana rumus tadi, ketika isim ma'rifah diulangi lagi, maka ini menunjukkan adalah sebagai sebuah kalimat yang sama, sebuah maksud yang satu kesatuan. Sehingga ayat yang kelima dengan ayat yang keenam ini menyatakan bahwa kesulitannya cuma satu, sementara kemudahan lantaran Allah Ta'ala mengucapkan dalam bentuk isim nakirah, maka kemudahan yang ada dalam ayat yang kelima dengan ayat yang keenam ini adalah dua kemudahan yang berbeda. Sehingga kesimpulannya apa? Jika ada sebuah kesulitan, maka kedepannya akan ada dua buah kemudahan. Sehingga makna ayat tersebut, setiap satu kesulitan maka kedepannya yakinlah akan ada dua buah kemudahan. Jadi para ulama menjelaskan demikian, bahwa dalam ayat tersebut yang Allah Ta'ala maksudkan setiap ada satu kesulitan maka kedepannya akan ada dua kemudahan. Sehingga pelajaran penting bagi kita semua, di saat kita menghadapi suatu kendala, ketika kita menghadapi suatu musibah, ketika kita menghadapi suatu kesulitan, maka yakinlah ke depannya insya Allah akan ada dua kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Sehingga kita tidak perlu galau, tidak perlu khawatir, karena semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Karena ke depannya di setiap satu kesulitan yang kita hadapi, Allah Ta'ala akan memberikan dua kemudahan nantinya. Cuma cepat dan lambatnya ini hanya Allah Ta'ala yang tahu kapan. Namun yang jelas kita sebagai seorang hamba mestilah berbaik sangka terhadap segala keputusan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang jelas ketika Allah Ta'ala telah menjanjikan di dalam ayatnya, di setiap satu kesulitan kedepannya akan ada dua kemudahan, maka yakinilah hal tersebut karena pasti akan demikian jadinya. Jadi kaum muslimin yang mulia, jadi potongan ayat tadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ini menggambarkan bahwa di setiap satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Jadi sudah jelas apa yang maksud dengan ayat tadi. Jadi penjelasan yang saya sampaikan ini rujukannya bisa kita lihat dalam Tafsir Al-Munir juz yang ke-15 pada surat Al-Insyirah karya Syekh Wahab Az-Zuhaili. Jadi kaum muslimin yang mulia, alhamdulillah karena catatan fikih sudah mencapai 1000 subscriber. Jadi pada hari ini, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sebuah hadiah bagi 3 orang yang beruntung. Makanya tonton terus video ini sampai selesai, karena saya akan memberikan sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan ini nanti bisa sahabat jawab melalui kolom komentar, dan setiap jawaban yang disampaikan mohon nanti di screenshot, kemudian sahabat tandai akun Instagram Ceratan Fikih di @ceratanfikih, lalu kemudian posting ke Instagram masing-masing. Jadi bagi sahabat-sahabat yang beruntung, insya Allah akan mendapatkan sebuah hadiah dari kami, buku yang berjudul Jangan Khawatir, Semua Akan Baik-Baik Saja. Jadi bagi 3 orang sahabat yang beruntung, insya Allah akan mendapatkan buku ini. Jadi jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Jadi semoga para sahabat-sahabat semuanya bisa beruntung untuk memperoleh buku ini. Oke. Jadi pertanyaannya gampang aja, sederhana saja. Dari penjelasan tadi, saya sudah menyampaikan bahwa di dalam surat Al-Insyirah
Allah Ta'ala mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dari ayat itu yang mana yang disebut sebagai isim ma'rifah dan isim nakirah. Dari kalimat al-usri dengan kalimat yusra, yang mana isim ma'rifah dan mana isim nakirah. Jadi pertanyaannya, sebutkan mana isim nakirah dan mana isim ma'rifah dari kalimat al-usri dan yusra. Jadi bagi sahabat yang beruntung dan jawabannya tepat, insyaallah akan mendapatkan buku yang sangat spesial ini. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Baik para sahabat semuanya, moga-moga bermanfaat dan moga-moga beruntung mendapatkan buku. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.